Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Irwansyah dengan NIM 12022228406 akan mepresentasikan tugas besar etika profesi dengan judul Perlindungan Rahasia Dagang terhadap Pidana Pegawai yang Membocorkan Rahasia Dagang dan Perlindungan Formulir Resep Dagang. Yang pertama, terdapat abstrak pada tugas besar sebagai berikut. Penelitian ini mengkaji aspek hukum pidana bagi pegawai yang membocorkan rahasia dagang perusahaan dan perlindungan hukum terhadap formulir resep dagang makanan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, pegawai yang membocorkan rahasia dagang dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal 300 juta. Perlindungan terhadap formulir resep dagang lebih mengedepankan upaya internal perusahaan seperti penerapan prosedur baku perjanjian kerahasiaan dengan pegawai. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya perlindungan rahasia dagang untuk menjaga kelangsungan bisnis dan mencegah kerugian ekonomi. Pemilik usaha disarankan untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan yang ketat, sementara pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan penegakan hukum terkait perlindungan rahasia dagang. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas peraturan yang ada dan mengembangkan mekanisme perlindungan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu bab 1, pendahuluan. Pada latar belakang, informasi rahasia termasuk resep dan metode pengolahan makanan merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual atau HAKI yang perlu dilindungi terutama bagi perusahaan kuliner. Hal ini dikarenakan resep dan metode tersebut merupakan aset berharga yang membedakan usaha mereka dari yang lain. Namun saat ini belum banyak pembahasan mendalam mengenai perlindungan hukum bagi pengusaha kuliner dalam menjaga kerahasiaan resep dan metodenya. Hal ini penting untuk menjaga pencurian resep dan metode yang tidak patut, seperti oleh pegawai, mantan pegawai, atau pesaing. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang memberikan perlindungan hukum bagi pengusaha kuliner untuk menjaga kerahasiaan resep dan metodenya. Perlindungan hukum yang kuat akan memberikan rasa aman bagi pengusaha kuliner untuk berinovasi dan mengembangkan usahanya tanpa rasa khawatir resep dan metodenya ditiru. Rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana pidana bagi pegawai yang membocorkan rahasia dagang perusahaan. Yang kedua, bagaimana perlindungan dagang formulir resep dagang makanan. Tujuan yaitu untuk mengetahui tuntutan pidana bagi pegawai yang membocorkan rahasia dagang perusahaan dan untuk mengetahui perlindungan dagang formulir resep dagang. Selanjutnya yaitu bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Tidak semua informasi masuk ke dalam kategori rahasia dagang. Informasi termasuk trade secret apabila memenuhi 3 unsur antara lain. Yang pertama, bersifat rahasia. Informasi tersebut hanya pihak tertentu yang mengetahui secara umum, masyarakat tidak mengetahui, dan mengetahui nilai ekonomi. Sifat kerahasiaan, informasi tersebut dapat digunakan untuk melakukan aktivitas atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan profit atau keuntungan secara ekonomi. Selanjutnya yaitu formulir resep. Resep makanan merupakan sebuah takaran yang digunakan sebagai acuan mengolah dan memasak bahan makanan yang telah teruji keakuratannya. Takaran tersebut dapat berupa bahan, bumbu, dan metode pengolahan bahan makanan. Resep makanan dapat ditemukan di berbagai media seperti buku, koran, majalah, maupun televisi. Karena resep merupakan 10 instruksi atau cara untuk mengolah suatu makanan, maka resep baik adalah resep yang sangat mudah untuk dibaca, dipahami, dipraktikkan dalam pembuatan masakan tersebut. Selanjutnya yaitu pegawai. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja baik sebagai pegawai atau pegawai tidak tetap berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja, baik secara tulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang diterima atau diperbolehkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan di instansi pemerintah. Selanjutnya, perlindungan hukum. Menurut Surjo Sukanto, perlindungan hukum pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat
hukum. Menurut Sabjito Haraharjo, mengartikan perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan adalah hak, yaitu kekuasaan yang hanya diberikan oleh hukum kepada seseorang. Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum yang memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik atas gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Adapun bentuk perlindungan hukum antara lain perlindungan perdata, perlindungan hukum konsumen, perlindungan data pribadi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu tindak pidana pelanggaran hak kekayaan intelektual. Tindak pidana haki adalah tindakan melanggar hak intelektual yang dilindungi oleh hukum. Haki mencakup hak cipta, hak paten, dan hak merek, dan hak instansi industri. Tindak pidana haki dapat berupa pembajakan, pemalsuan, dan pelanggaran hak kekayaan lainnya. Tindakan pidana haki juga dapat berupa pelanggaran hak paten atau hak desain industri. Pelanggaran hak paten terjadi jika seseorang sekelompok orang menggunakan, membuat, atau menjual produk yang dilindungi oleh hak paten tanpa izin pemilik paten. Pelanggaran hak desain industri terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang membocorkan atau menggunakan desain industri yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta. Selanjutnya yaitu bab 3 pembahasan. Tindak pidana terhadap pegawai membocorkan rahasia dagang. Pelanggaran rahasia dagang terjadi ketika seseorang dengan sengaja membocorkan rahasia dagang, melanggar kesepakatan atau mengabaikan kewajiban baik tertulis maupun tidak tertulis untuk menjaga rahasiaan perusahaan. Seseorang dapat melanggar rahasia dagang pihak lain jika memperoleh menguasai rahasia tersebut dengan cara yang melanggar hukum. Namun tindakan berikut tidak dianggap sebagai pelanggaran rahasia sebagai berikut. Pertama, tindakan mengungkapkan rahasia dagang atau menggunakan rahasia dagang tersebut didasarkan pada kepentingan keamanan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Dan tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan. Tindakan pidana pelanggaran hak atas rahasia dagang termasuk dalam delik aduan, bukan delik biasa. Penyelidikan hanya bisa dilakukan jika ada pengaduan dari pemegang hak atau penerima hak. Ahli hukum sering mendapatkan mengenai kategori delik untuk pelanggaran hak rahasia dagang. Beberapa berpendapat bahwa hak atas rahasia dagang adalah hak privat sehingga hanya pemilik hak yang dirugikan jika ada pelanggaran, bukan kepentingan umum. Padahal pencurian barang milik orang lain dianggap sebagai delik biasa oleh KUH Pidana Indonesia. Mengatakan hak atas kekayaan intelektual sebagai delik aduan dianggap keliru karena pemegang hak mungkin tidak mengetahui pelanggaran yang terjadi jauh dari tempat tinggalnya, sehingga mereka dirugikan tanpa menyadarinya. Jika kejahatan ini termasuk delik aduan, pelaku tidak bisa dihukum tanpa adanya pengaduan. Hal ini dapat menghambat kreativitas pencipta, penemu, dan atau desainer karena lemahnya perlindungan hak mereka, yang akhirnya berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, teknologi, industri, dan ilmu pengetahuan serta kebenturan peradaban manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Bab 9 Pasal 17, ancaman pidana untuk kejahatan tersebut adalah: pertama, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 atau pasal 14 dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun dan denda maksimal 300 juta. Dan tindakan ini merupakan delik aduan. Dalam hal ini, pegawai atau mantan pegawai perusahaan bisa dianggap telah melakukan pelanggaran pasal tersebut apabila menceritakan rahasia perusahaan dalam rangka bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan memenuhi unsur-unsur lainnya dalam pasal di atas. Jika hal tersebut terjadi, mengingat yang dilakukan oleh mantan pegawai merupakan melanggar hukum, pihak perusahaan dirugikan dapat menggugat pegawai atau mantan pegawai tersebut atas perbuatan melawan hukum. Terkait perbuatan melawan hukum, pasal 1365 KUHP Perdata menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang menimbulkan kerugian ini melakukan kesalahannya untuk mengatakan kerugian tersebut. Di sisi lain, KPPU juga berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar pasal 22 Undang-Undang 5 tahun 1000 pada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya yaitu perlindungan formulir resep rahasia dagang.
Perlindungan dalam bisnis. Pemilik usaha berhak atas perlindungan atas informasi yang dimiliki merupakan dagang dalam kaitannya dengan formulir resep dagang. Pada dasarnya, resep makanan tidak perlu diajukan pendaftaran, namun perlu dilakukan upaya-upaya agar kerahasiaan tersebut dijaga. Adapun dapat dilakukan adalah dibentuknya suatu prosedur baku dalam bentuk ketentuan internal dalam suatu usaha. Ketentuan ini memuat tentang bagaimana karyawan dapat menjaga kerahasiaan dari suatu resep dan membuat perjanjian kerahasiaan atau confidentiality agreement dengan karyawan dan karyawan dalam perjanjian kerja yang dibuat antara pegawai yang berkaitan dengan perusahaan. Apabila terjadi penggunaan atau pengungkapan informasi tersebut kepada pihak untuk kepentingan komersial, maka hal ini dapat diduga sebagai pelanggaran. Selanjutnya, perusahaan dapat meminta ganti rugi atau melaporkan tindakan pelanggaran tersebut merujuk pada pasal 13 UU Rahasia Dagang. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap rahasia dagang apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dari kesepakatan serta melanggar kewajiban tertulis maupun tidak tertulis, sehingga dalam hal ini pelanggar dapat dikenakan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Dalam Undang-Undang Rahasia Dagang menjelaskan beberapa perbuatan yang termasuk ke dalam pelanggaran rahasia dagang, yang apabila dilanggar tersebut maka dapat dikenakan sanksi pidana, yaitu yang pertama, dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang baik kepada masyarakat umum atau pesaing dari pemilik rahasia dagang, mengingkari kesepakatan dalam perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis terkait dengan menjaga kerahasiaan dari rahasia dagang, tidak melaksanakan kewajiban dalam upaya untuk menjaga kerahasiaan dari rahasia dagang, memperoleh atau menguasai rahasia dagang milik orang lain dengan cara-cara yang bertentangan dengan undang-undang. Selanjutnya yaitu bab 4, kesimpulan dan syarat. Adapun kesimpulan dari makalah ini sebagai berikut. Pelanggaran rahasia dagang oleh pegawai baik masih bekerja maupun sudah tidak bekerja termasuk tindakan melanggar hukum yang diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Tindakan ini berujung pada sanksi pidana penjara maksimal 2 tahun atau denda sebesar 300 juta. Tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran meliputi pengungkapan rahasia dagang kepada publik atau pesaing, mengingkari kesepakatan atau kewajiban menjaga kerahasiaan dan memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara-cara ilegal. Perlindungan formulir resep dagang makanan lebih mengedepankan upaya internal seperti pembentukan prosedur baku dan pembuatan perjanjian kerahasiaan dengan pegawai. Adapun saran dari makalah ini sebagai berikut. Diharapkan untuk menyusun dan menerapkan prosedur baku yang jelas dalam menjaga kerahasiaan dagang. Ini termasuk pelatihan pegawai mengenai pentingnya menjaga rahasia perusahaan dan penandatangan perjanjian kerahasiaan. Perlu adanya sosialisasi yang mendalam mengenai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang kepada masyarakat luas, khususnya bagi pelaku usaha dan pegawai. Dan disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas undang-undang yang ada serta mengeksplorasi mekanisme perlindungan rahasia dagang di negara lain yang bisa dilakukan di Indonesia. Sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.